أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقالوا لولا أنزل عليه آيات من ربه قل إنما الآيات عند الله وإنما أنا نذير مبين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma shalli ala Muhammadin abdillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Penasaran ya dengan judul video masuk surga tanpa sholat? Apakah ada seseorang yang masuk surga tanpa mengerjakan sholat ketika hidup di dunia? Kalau mungkin anak yang belum balik, yang belum dewasa meninggal saat masih kecil, mereka belum terkena kewajiban untuk melaksanakan beban syariat atau melaksanakan syariat dalam agama, mungkin mereka akan meninggal dalam keadaan masuk surga walaupun belum mengerjakan salat. Namun apakah orang yang sudah balik usianya dan sudah dewasa, sudah terkena kewajiban syariat, apakah mungkin mereka bisa masuk surga tanpa sholat? Dulu dikisahkan di zaman Nabi ada seorang yang masuk Islam, mu'alaf ya, tiba-tiba terdengar panggilan jihad melawan orang-orang kafir untuk memerangi mereka yang mengganggu agama Islam. Akhirnya mereka masuk Islam dan langsung pergi berjihad. Seketika mereka meninggal, gugur dalam jihadnya. Belum pernah melaksanakan sholat, belum pernah mengerjakan puasa ataupun amal-amal kebaikan Islam lainnya. Kemudian Nabi katakan, amal yang ringan namun mengantarkan ke dalam surga. Kurang lebih maksud hadisnya begitu. Sehingga ketika ada orang menghayalkan masuk surga tanpa mengerjakan sholat, mengharapkan di akhirat bisa masuk ke dalam surga tanpa bersusah payah, tanpa merasakan letihnya sujud, ruku setiap siang dan malam, itu adalah hal yang mustahil, mimpi kosong di dunia. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, apakah kamu merasa akan masuk surga sehingga belum diuji dari kami? Jadi sholat itu merupakan suatu hubungan interaksi antara seorang hamba dengan sang pencipta, sehingga nanti di akhirat yang pertama kali dihisab adalah masalah sholatnya. Barang siapa yang baik sholatnya, terjaga rukun dan syaratnya, khusyuk dalam mengerjakan sholatnya mampu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar, fahsya wal munkar, insyaallah amal-amal yang lain pun akan diperiksa. Namun bila sholatnya tidak terjaga dengan baik, kadang sholat subuhnya ditinggalkan, sholat zuhurnya ditinggalkan, asar kadang dikerjakan, maghrib kadang tidak, isya kadang tidak, maka jangan harap amal-amal yang lainnya pun akan diperhitungkan. Allah Subhanahu wa taala menempatkan waktu-waktu salat itu pas dan sesuai dengan waktu tidak mengganggu aktivitas. Contoh di pagi hari, Allah menempatkan waktu salat subuh itu kurang lebih jam 4.30 sampai atau sebelum terbit fajar, ketika terbit fajar sampai muncul senja merah di ufuk timur. Nah, waktu salat subuh itu bangun tidur, artinya agar seseorang ketika bangun dari tidurnya, bangun dari matinya yang sementara, langsung ingat kepada Sang Pencipta, ingat kepada Allah Subhanahu wa taala.
Jadi yang pertama kali diingat adalah Allah Subhanahu wa taala yang memberikan, yang menganugerahkan kehidupan. Kemudian setelah beraktivitas, bekerja, ya, di siang hari kita disuruh istirahat sejenak, kurang lebih jam 12 atau sampai jam 1 kita untuk istirahat sejenak. Untuk apa? Untuk kembali mengingat Allah Subhanahu wa taala akan anugerah kehidupan ini. Kemudian kita lanjut aktivitas lagi, bekerja lagi, kurang lebih jam setengah 4 atau jam 4 selesai. Kita pun tutup pekerjaan kita, aktivitas kita dengan sholat asar. Kemudian menjelang maghrib memasuki waktu malam, kita memasuki waktu malam pun dengan mengingat Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika kita menjelang tidur, sholat isya, kita dianjurkan untuk sholat isya. Jadi waktu sholat, 5 waktu sholat itu tidak mengganggu sedikit pun aktivitas kita dalam beraktivitas, dalam bekerja. Jadi jangan sampai kehidupan dunia ini yang fana ini menjadikan kita lalai dalam mengerjakan sholatnya. Ada neraka khusus yang disediakan untuk orang-orang yang lalai dalam mengerjakan sholat, yakni neraka syaqor. Jadi sahabat-sahabatku sekalian, tidak ada ceritanya atau mimpi kosong orang masuk surga dalam keadaan tidak menjalankan sholat, tidak mengerjakan sholat. Dan maaf, orang yang tidak mau mengerjakan sholat dengan tulus ikhlas menjalankan sebuah perintah dari Allah, sejatinya mereka adalah orang-orang yang sombong, takabur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kenapa? Pada hakikatnya ketika kita sholat sujud, itu artinya bentuk merendahkan diri kepada Allah. Ketika kita sujud, bagian dari tubuh yang paling mulia adalah wajah, dan wajah itu kita ciumkan ke dalam tanah, dan tanah itu tempat diinjak-injak manusia. Jadi kita hinakan wajah kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita sehari semalam mengerjakan salat 17 rakaat, ya, itu artinya kita membangun interaksi dengan Allah, mengingat Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an dikatakan, dan dirikanlah salat untuk mengingatku. Semoga kita termasuk orang-orang dan keluarga kita termasuk orang-orang yang senantiasa istiqomah di dalam mengerjakan salat 5 waktu. Dan semoga dijauhkan dari anak cucu kita, keturunan kita dari orang-orang yang lain dalam salatnya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.